Oke, selamat datang di ulasan kali ini. Hari ini kita bakal membedah sejarah lengkap dari salah satu cerita rakyat paling mendebarkan dari Sulawesi Selatan, legenda Nenek Pakande. Nah, ini bukan cuma sekedar dongeng pengantar tidur biasa ya. Kita bakal melihat lebih dalam sebuah legenda kelam yang udah turun-temurun di Nusantara. Bayangkan, sebuah komunitas biasa tiba-tiba harus menghadapi teror yang absolut. Dan yang paling menarik adalah strategi brilian apa yang mereka pakai buat bertahan hidup. Kalau kalian suka sejarah kultural yang dicampur sama mitologi lokal dan taktik survival yang cerdas, kalian pasti bakal suka banget sama bahasan kita kali ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba pikirin deh, gimana caranya sebuah desa kecil di Indonesia bisa ngalahin penyihir jahat yang suka nyulik anak-anak cuma modal kecerdasan doang, tanpa sihir, tanpa kekuatan suter. Nah, itu dia pertanyaan inti kita. Sejarah lengkap dari legenda ini tuh ibarat studi kasus yang ngasih lihat gimana keputusasaan justru bisa memicu tingkat kecerdasan dan kelicikan yang luar biasa banget dari manusia biasa yang lagi terpojok. Simpen pertanyaan ini di kepala kalian ya, karena jawabannya bener-bener di luar dugaan. Untuk memahami sejarah lengkap ini, kita harus narik mundur ke titik awalnya, yaitu di Desa Sopeng, Sulawesi Selatan. Kalian tahu kan, legenda itu nggak pernah lahir di ruang hampa. Mereka selalu punya ikatan kuat sama tempat dan waktu kejadiannya. Di cerita ini, Desa Sopeng bukan cuma sekedar latar tempat, tapi udah jadi bagian dari ceritanya itu sendiri. Lewat tradisi lisan ini, masyarakat lokal zaman dulu sebenarnya lagi merekam sejarah sosial, ketakutan mereka, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Jadi, dari Sopeng ini kita bisa lihat gimana kearifan lokal Sulawesi dibentuk lewat cerita-cerita tentang usaha melindungi anak-anak mereka dari bahaya di luar batas desa. Nah, sekarang mari kita kenalan sama sumber masalahnya. Nenek Pakande. Wah, dia ini jelas bukan penjahat sembarangan. Bisa dibilang, sosoknya adalah wujud dari ketakutan paling besar setiap orang tua di seluruh dunia, yaitu kehilangan generasi penerus mereka. Dalam mitologi ini, Nenek Pakande itu penyihir jahat yang secara spesifik memang ngincar anak-anak kecil. Terornya nyebar cepet banget kayak wabah tiap malam, bikin satu desa benar-benar lumpuh karena ketakutan. Kita harus paham dulu nih, seberapa mengerikan dan absolutnya ancaman si nenek ini, biar kita bisa ngerasain betapa luar biasanya perlawanan yang akhirnya dilakuin sama warga desa. Tapi yang bikin cerita ini spesial, ini tuh sama sekali bukan pertarungan adu fisik. Bayangin aja, kekuatan goib si penyihir yang super ngeri itu cuman dilawan pakai otak, murni pakai akal manusia yang berpikir cepat. Disinilah letak pesannya, waktu otot atau senjata udah nggak mempan ngelawan hal mistis, otak manusialah yang jadi senjata paling mematikan. Penduduk desa sadar betul, mereka nggak bakal pernah menang kalau main pakai aturannya si penyihir. Nggak ada cara lain, mereka harus muter otak dan memindahkan medan pertempuran dari pertarungan fisik jadi perang psikologis. Lalu di tengah situasi yang super putus asa itu, muncullah sosok Labedu. Siapa dia? Ksatria berzira? Penyihir tandingan? Bukan, dia juga warga desa biasa. Tapi ya gitu, dalam sejarah krisis manapun, seringkali justru orang biasa yang maju bawa solusi paling epik. Labedu ini merhatiin situasinya, menganalisis kekuatan Nenek Pakande, terus merancang rencana yang benar-benar di luar nalar. Rencananya tuh kalau dipikir-pikir, lumayan gila buat ukuran zaman itu. Pokoknya dia benar-benar nerapin konsep berpikir di luar kotak berabad-abad sebelum istilah itu sendiri populer. Kunci dari rencananya Labedu ada di penyamaran yang super detail ini, Raja Bangkung Pitu, Repa Rawo Ale. Panjang ya namanya. Tapi dengerin deh, namanya aja sengaja dibikin supaya kedengeran kuno, berkuasa dan sangat mengintimidasi. Ini bukan sekedar iseng pakai topeng loh. Labedu sengaja nyiptain sosok raksasa palsu buat ngakalin si penjahat tanpa perlu adu jotos. Dia paham satu prinsip psikologis penting, monster sekalipun pasti punya rasa takut kalau ngadepin sesuatu yang kelihatannya lebih besar, lebih keras, dan lebih misterius dari dia. Jadi, Labedu benar-benar ngebangun sebuah ilusi visual dan suara raksasa buat nipu indera si penyihir. Cerdas banget kan? Kalau kita lihat sejarah lengkap peristiwa ini di lini masa, polanya kelihatan jelas dan menegangkan banget, udah kayak alur film. Dimulai dari masa damai di Sopeng berabad-abad lalu, terus tiba-tiba berubah jadi malam-malam gelap penuh teror dari si penyihir, sampai akhirnya ada titik balik di siang hari, di mana Labedu dan warga desa bikin perencanaan matang. Ini bukti kalau kemenangan mereka itu bukan sekedar hoki, tapi hasil kalkulasi yang luar biasa. Dan puncaknya, tentu aja konfrontasi terakhir di mana Nenek Pakande berhasil dikalahkan. Rangkaian ini nunjukin banget daya tahan manusia. Walau sempat jatuh ke titik paling gelap, mereka bisa bangkit dan mengorganisir jalan keluar mereka sendiri. Bisa dibilang, strategi Labedu ini adalah sebuah mahakarya taktis. Pertama, urusan logistik. Mereka gotong royong ngebangun ilusi dan ngerakit kostum raksasa itu. Kedua,
Butuh keberanian mental yang luar biasa buat berani berdiri hadap-hadapan langsung sama entitas jahat ini. Tapi yang jadi gongnya itu di langkah ketiga, intimidasi psikologis ekstrim. Daripada repot-repot nyoba ngebunuh nenek Pakandi secara fisik, Labedu milih taktik pengusiran. Dia pakai rasa takut si penyihir sebagai senjata makan tuan, bikin si nenek mikir kalau dia lagi berhadapan sama predator puncak yang jauh di atas rantai makanannya. Perang mental ini sukses besar dan Labedu menang telak. Kalian tahu nggak apa yang paling luar biasa dari semuanya? Kisah kuno ini baru-baru ini berhasil ngeraup lebih dari 5,5 juta penonton di internet. Gila kan? Angka segitu tuh nggak main-main buat sebuah dongeng tradisional. Ini ngebuktiin kalau sejarah lengkap dari legenda ini tuh nggak mati di masa lalu, tapi sukses bertransformasi ke media baru. Jutaan orang di era digital sekarang ternyata masih terpesona sama kecerdikan Labedu dan teror nenek Pakande. Fenomena ini sukses ngejembatanin cerita rakyat Nusantara kuno sama hiburan modern. Bukti nyata kalau tema keberanian ngelawan kekuatan yang jauh lebih besar itu sangat universal dan gak bakal lekang oleh waktu. Tapi satu hal yang harus kita ingat, ini bukan sekedar cerita seram viral buat nakut-nakutin anak kecil. Ini tuh kendaraan warisan budaya yang berharga banget. Melestarikan cerita rakyat Sulawesi sama aja dengan menjaga identitas kita sendiri. Legenda ini secara aktif ngajarin nilai-nilai luhur ke generasi muda kita. Kayak pesannya bahwa otot dan kekuatan yang menindas sebesar apapun, pada akhirnya pasti bisa dikalahin pakai akal sehat, kerja sama tim, dan kecerdasan. Lewat cerita ini, kita ngenalin lagi kearifan lokal ke anak-anak zaman sekarang, yang mungkin lebih hafal sama superhero luar negeri. Mengingatkan mereka kalau nenek moyang kita juga punya kisah pahlawan lokal yang gak kalah epiknya. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan besar buat ditutup. Kalau sejarah lengkap dari legenda nenek Pakande di Sopeng aja bisa nyimpen sebegitu banyak kekuatan budaya, taktik psikologis jitu, dan kearifan lokal yang keren banget, kira-kira nilai-nilai luhur brilian apa lagi ya yang masih sembunyi di ribuan cerita rakyat Nusantara lainnya yang belum kita jelajahi? Nusantara kita ini beneran kayak perpustakaan raksasa, penuh dengan strategi bertahan hidup, sejarah lisan, dan pelajaran hidup yang dibungkus lewat mitos. Harapan saya ulasan hari ini bisa bikin kalian makin lapar buat ngegali lebih dalam sejarah budaya kita sendiri. Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.